Oke, jadi tadi sejarah ya, mengapa benci banget ya si Netanyahu ini juga rupanya itu kakaknya itu benar-benar. Jadi ada beberapa mungkin yang Anda tidak tahu ya, mengapa Netanyahu itu begitu gregetan sekali melawan terorisme Hamas ini ya dan Iran, karena dia punya ini ya kakak kakak kandungnya itu dihabisi dengan cara teroris ya, pembajakan pesawat. Kedua, mengapa Amerika Donald Trump itu begitu backingin Netanyahu? Ya, oke. Coba kita cek ya negara mana saja yang masih bergantung ya. Cina pembeli terbesar minyak Iran, ya. India sudah enggak ya. Korea importir utama kondensat Iran. Jepang, Turki, negara lain menjadi klien Suriah, Venezuela, Lebanon, Venezuela tentu saja ya, Lebanon, Hezbollah tentu saja. Jadi nanti di negara negara Asia yang tergantung nanti adalah Cina, jelas kemarin sudah kita bahas ya, Korea Selatan. Oh tapi udah enggak ya, setelah sanksi hampir menghentikan impor. Ya, Jepang juga kelonggaran sanksi. Jepang melakukan oh enggak. Jadi hanya Cina saja ya. Jadi kalau selat selat selatnya itu ditutup ya, maka yang repot cuma Cina aja nih. Ya. Jadi kalau selat ini loh kemarin ya maksud itu. Ini sudah Cuma cuma itu, Pak. Analisa seperti itu, tanya pada hukum internasional, dia tidak bisa tutup. Ada undang-undang, ya saya nggak tahu ya, undang-undang batas teritorial laut itu 12 mil ke sedepan sana ya, ke dalam masih milik you, tapi kemudian setelah 12 mil kan sudah milik internasional. Ini cerita ini memang butuh pakar yang mau menjelaskan. Itu Selat Hormuz itu aja cuma diangkat sebagai apa ya, sebagai trigger untuk jadi cerita kalau itu tutup. Memang kalau terjadi eskalasi perang di Selat Hormuz itu bisa terjadi. Tetapi kalau ada batasan-batasan itu milik Yaman atau milik Iran, itu tidak bakal ada hukum internasional yang mengatur itu. Kapal-kapal di situ masih bebas loh, muter balik. Artinya pikiran kita yang apa itu yang tidak ada pengetahuan berpikir bahwa oh itu karena selat itu milik Iran gitu. Yang panjangnya 30 kilometer sedangkan aturan 12 mile. Apakah itu yang 12 mile itu sebelum yang kita bilang 30 kilometer itu di tengahnya bisa dilewati ya bisa di dunia internasional. Kalau pemahaman saya itu, tapi saya tidak pakar di bidang hukum itu internasional, tetapi iya, anggap saja, iya, anggap saja itu memang terjadi ya, anggap saja terjadi. anggap saja Ya, terjadi, Pak. tapi Ya, kita benar, lihat benar. Coba yang kita hanya opini Cina ke ya. situ. Iya, hanya Ya, Cina. Cina yang Han- bisa Hanya dirugikan. Cina. Hmm. Dan kalau dia tutup, sebenarnya Iran bunuh diri, ya kan? Jadi sebenarnya Iran ini praktis ini sudah istilahnya hanya berkoar, bacot gede, tapi ya digebuk ya udah diam aja, nggak bisa apa-apa dia. Hmm. Iran Sebenarnya ini Pak, kita jangan itu ya, jangan. Saya sering tidak senang menarasikan Iran sebenarnya. Secara saya menarasikan si pemimpin ini. sebetulnya betul Iya, ya, sebetulnya iya, si Khamenei ini yang dinarasikan iya, Kim Khamenei. ini yang jadi itu bukan si Iya, Irannya karena ini. Iya, Iran itu ya Iran itu bukan musuh Israel, yang musuh Israel itu Khamenei. Khomeini, iya itu yang saya Khamenei ini coba. yang jadi musuh Israel ini ya. Dan memang Yang ini jadi ya, apa namanya sangat-sangat sangat lalu dia teriak-teriak menyuruh rakyatnya untuk melawan Israel, tapi rakyatnya malah minta Khamenei digulingkan. Jadi si Khamenei sekarang ini memang seperti seperti apa ya? Dan memang yang ini jadi ya. menjadi Iya.
Di sini seperti ditulis ya, laut teritorialnya, territorial sea. Pada laut teritorial berlaku kedaulatan negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan. Itu ada pada dan pedalamannya, serta meliputi suatu jalur laut yang berbatas dengan kedaulatan itu, meliputi ruang udara di atas laut teritori. Berarti dalam, tinggi, di laut, panjang lebar ada aturan, Pak. iya. Berdasarkan pasal 3, di sini tulis UNCLOS 1982, setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya sampai batas maksimum, Pak. 12 mil laut. Dan Nah, itu saya salahnya pernah si dengar. Pahlavi ini kan Pahlavinya ini kan ini saya temukan lagi ya ini saudara-saudara ada bagus sekali ya ini ada beberapa banyak sekali berita bagus-bagus hari ini ya. Tadi saya juga tampilkan yang punya Golda Meir ya asal usulnya ya itu kan Iya, Pak. philosophical philosophical berdirinya negara Israel kan salah satunya dari Golda Meir yang menetapkan dasar-dasar filosofisnya. Tapi coba kita cek ini ya. Dan bagus juga, Pak. Kita Ini belajar sebentar Pak. antropologinya, Nah, ya antropologinya orang Iran. Saya bangga orang Iran, benar. Masyarakat Iran, rakyat Iran itu. Kebudayaannya itu. oke, sebentar ya. Ini kemarin saya tunjukkan. Oke, jadi tadi sejarah ya, mengapa benci banget ya si Netanyahu ini juga rupanya itu kakaknya itu benar-benar. Jadi ada beberapa mungkin yang Anda tidak tahu ya. Mengapa Netanyahu itu begitu gregetan sekali melawan terorisme Hamas ini ya dan Iran karena dia punya ini ya kakak kandungnya itu dihabisi dengan cara teroris ya pembajakan pesawat. Kedua, mengapa Amerika Donald Trump itu begitu backingin Netanyahu ya? Sebab ternyata keluarganya Donald Trump itu sangat dekat dengan Netanyahu. Nah, hal-hal seperti ini tuh yang bagi orang Yahudi itu ikatan-ikatan emosional itu bisa membuat ini ya, bisa membuat arah pengambil keputusannya ini kita jadi tahu kemana. Karena orang-orang Yahudi ini sangat sentimental orangnya ya. Mereka seniman sentimental, mereka adalah orang-orang kalau dalam karakter bangsa itu bangsa yang melankolis ya orang-orang Yahudi ini ya. Penuh dengan histori, penuh dengan penderitaan, penuh dengan sesuatu kekelaman ya. Nah, itu yang membuat mereka itu benar-benar sangat hati-hati. Nah, jadi dasar mengapa si Israel ini benar-benar ngotot ya, itu yang tidak dimiliki oleh sejarahnya Indonesia. Sejarahnya Indonesia itu penuh dengan pengkhianatan, saling berkhianat satu sama lain, satu raja dengan raja yang lain. Beda dengan Israel. Makanya orang Indonesia tidak mengerti tuh yang seperti ini. Rakyat Indonesia tidak mengerti karena terbiasa dengan pengkhianatan demi pengkhianatan. Indonesia itu rakyatnya terbiasa mengkhianati ininya sendiri ya, rajanya sendiri, bapaknya sendiri, rajanya sendiri, keluarganya sendiri, saling perang satu sama lain antar keluarga mereka itu. Jadi Indonesia tidak mengerti makna seperti ini. Kemudian mereka dukung-dukung Palestina, ya juga tanpa sebab dan mudah dimanipulasi. Indonesia adalah sebuah bangsa yang mudah dimanipulasi ya, bangsa yang mudah itu ya dumeh. Makanya prinsip Indonesia Soeharto itu apa? Ojo dumeh itu ya. Prinsip ojo dumeh itu penting sekali ya. Anda banyak tidak mengerti bahwa karena orang Indonesia itu biasa dumeh. Dan kalau sudah dumeh itu udah sampai lengser-lengser itu ya. Kacau sekali Indonesia ini. Nah, saudara kita akan melihat ya satu video tadi ada yang bagus ya. Iya, saya mau. Jadi sebetulnya bagi Amerika, Israel ini adalah satu-satunya aliansi yang akan memihak Amerika di Timur Tengah. Sementara yang lain, bangsa-bangsa yang lain itu penuh dengan pengkhianatan. Tapi Israel, dia memastikan Israel adalah satu-satunya. Mengapa? Mengapa? Karena Amerika itu dibangun dengan uangnya orang Yahudi. Investasinya. Tapi suatu hari akan dilepas, saudara ya. Suatu hari ini akan dilepas, percaya saya. Mengapa? Ketika orang-orang Yahudi yang sudah merasa tidak berkepentingan dan Amerikanya dikuasai oleh Partai Demokrat. Kalau sampai Amerika dikuasai Partai Demokrat, sekali lagi, saya yakin udah saatnya
mereka akan eksodus dari Amerika, orang-orang Yahudi ini. Mereka lebih suka pergi invest di Belanda atau di Jerman yang secara konsisten pro dengan Israel. Sementara Amerika sendiri, demokratnya ini munafik ya. Jadi ini benar-benar mengerikan sekali nih kondisinya. Kalau sampai terjadi ya goodbye Amerika. Kalau sampai orang-orang Yahudi ini hengkang dari Amerika, goodbye. Sementara orang-orang Yahudi ini adalah aliansi eh, dari Amerika yang satu-satunya mau bersama dengan Amerika. Nah, kemarin sudah saya katakan, nanti terakhir Cina lah yang akan membangkit main-main dengan Islam. Ketika seluruh dunia Islam ini tiarap, Cina ini nanti yang main-main dengan Islam, membangkitkan Islam untuk mengganggu Amerika dan Barat. Tapi nggak taunya Cinanya nggak bisa pegang ya, nggak bisa. Ini kan bola panas ya, akhirnya ya semua kelibas oleh Islam ini. Oke, Bu Ellen lalu perut buncit ya, silakan Bu Ellen. Ya, shalom, selamat malam, Halo, Pastor. shalom.